Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Meliana dari Ekonomi Syariah 6D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori keuangan dalam Islam. Baik, langsung saja. Pengertian keuangan. Keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan penelitian uang dan investasi. Sedangkan keuangan dalam syariah atau Islam, yaitu keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokannya. Ini tidak hanya berlaku untuk sistem, tetapi juga untuk lembaga keuangan atau produk yang ditawarkan. Ruang lingkup keuangan Islam. Menurut definisi sistem ini, ekonomi Islam merupakan bagian dari gaya hidup holistik dan didasarkan pada 4 ilmu yang berbeda, yaitu pengetahuan yang diwahyukan, Al-Quran, praktik, dan sunnah. Ini adalah kesimpulan dari analogi yang diterapkan pada masyarakat Islam yang dicontohkan oleh Nabi. Interpretasi dan konsensus yang kemudian disepakati oleh para ulama masyarakat yang dikenal sebagai ijma. Sistem ini mengandung mekanisme bawaan untuk berpikir jernih yang disebut ijtihad. Umat Islam memahami ijtihad sebagai upaya serius dan bertanggung jawab untuk mencari solusi atas semua masalah sosial, budaya, dan politik yang secara tidak langsung terkait dengan tradisi dan ajaran agama. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem keuangan syariah. Yang pertama, aset negara sistem keuangan syariah adalah milik Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang mempraktekkan keuangan Islam. Yang ketiga, sumber utama keuangan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sistem keuangan Islam bersifat universal. Yang kelima, keuangan Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber pendapatan pemerintah. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam transparan. Yang kedelapan, sistem keuangan negara-negara Islam adalah gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam termasuk modal toleransi terhadap umat Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari agama Islam karena dibangun di atas agama Islam. Ekonomi Islam yang bersumber dari Islam mengikuti Islam dengan berbagai cara. Islam adalah way of life atau jalan hidup yang disiapkan oleh Islam. Termasuk jumlah bidang ekonomi, satu set lengkap aturan untuk kehidupan manusia. Beberapa aturan bersifat spesifik dan permanen, sementara yang lain bergantung pada keadaan dan kondisi. Menurut uraian ini, M. Syafi Antonio menjelaskan bahwa syariat Islam adalah syariat yang bersifat all-encompassing atau menyeluruh, tetapi juga memiliki keunikan universal tersendiri. Karakter khusus ini diperlukan karena tidak ada syariah lain yang dapat memperbaikinya. Dalam maknanya yang inklusif, syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik seremonial maupun sosial. Universal artinya syariah Islam dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, hingga hari kiamat. Keragaman ini terutama terlihat di wilayah muamal. Muamal tidak membedakan antara muslim dan non-muslim, selain cakupannya yang luas dan fleksibel. Baik, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam akan sangat terjaga karena merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, produktivitas dan bekerja. Dalam ekonomi Islam, manusia harus bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, pemerataan kekayaan. Mekanisme distribusi kekayaan Islam adalah melalui mekanisme zakat. Mekanisme zakat memungkinkan redistribusi kekayaan dari kaya ke si miskin. Prinsip-prinsip tersebut di atas bertujuan untuk mengatur dan memberikan bimbingan atau pendidikan agar umat manusia tidak tertipu oleh masalah kegiatan ekonomi yang salah atau keliru.
Implementasi sistem keuangan Islam. Bagaimanapun diyakini bahwa penerapan perbankan syariah yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sifat pendapatan masyarakat yang meningkat, partisipasi mereka dalam penggalangan dana dan pemerataan penggalangan dana. Singkatnya, keberadaan sistem perbankan syariah keuangan yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan penerapan sistem perbankan syariah akan berkontribusi pada pencapaian tujuan syariah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.